Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dan mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat agar hendaknya kita menambah waktu kita untuk beribadah kepada Allah sebelum ajal menjemput kita. Itu peringatan yang Allah ingatkan sebagaimana yang dibacakan oleh imam kita di rakaat pertama. Allah memberikan bekal apa yang akan kita persiapkan. Kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan pertemuan Tuhannya, maka hendaknya ia memperbanyak amal solehnya, memberikan kualitas pada amal solehnya. Dengan apa? Dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan di antara yang kita pelajari di pertemuan kali ini, itu di antara hal-hal yang bisa menyekutukan Allah, walaupun itu menyekutukan dengan maksud sesuatu yang kita haramkan selain wajah Allah. Entah dengan kita mencela manusia sehingga kita dipuji, sehingga lain sifat riya. Dan inilah yang paling diketakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqwa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Hal yang paling aku takuti atas kalian bukan kemiskinan, bukan penderitaan dunia, tapi yang paling saya takuti atas kalian adalah kalian terjatuh dalam syirik kecil. Apa syirik kecil? Seseorang beribadah, nampaknya tunduk rukuk hanya kepada Allah, tapi dia persembahkan hatinya seakan-akan hanya untuk dilihat, hanya untuk dipuji, agar hanya bagus nama-namanya di tengah manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kemudian di rakaat kedua imam mengingatkan tentang orang-orang yang menyesal di hari kiamat karena tidak berbekal terhadap hari akhiratnya. Maka dari itu di pertemuan kali ini kita ingatkan bahwa sebaik-baik bekal adalah kesucian hati seorang hamba. Kesucian hati. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla kabarkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang merugi dan orang-orang yang tidak merugi. Illa man atallah biqalbin salim. Semuanya akan merugi, semuanya akan menyesal, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat hatinya dari empat ruah, dari kesyirikan kepada Allah, dan selamat hatinya dari seluruh penyakit hati, sifat hasad, sifat dengki, merasa lebih baik dari orang lain, dan selainnya. Dan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari hal-hal yang bisa merusak persaudaraan. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke poin 31, kata Syekh, al-fujuru fil husuk. Di antara penyakit hati yang bisa merusak persaudaraan adalah orang berlaku fujur, berlaku sewenang-wenang ketika dalam perdebatan dengan saudaranya. Misalnya ada seseorang yang mengaku bahwa ini sertifikat saya, ini tanah saya. Seseorang yang lain mengaku juga ini tanah saya, dari nenek saya, dari nenek saya, dari nenek saya, nenek saya. Orang ini berlaku sewenang-wenang. Dengan cara apa? Entah dia mengambil pengacara yang hebat, dengan cara apa? Entah dia mengambil saksi palsu. Akhirnya dia menzalimi saudaranya, memenangkan keputusan. Karena apa? Karena dia berlaku sewenang-wenang secara tanpa sepengetahuan saudaranya. Ini yang diingatkan oleh Syekh tentang hendaknya seseorang
Tidak berlaku fujur fil khusumah. Kalau memang ada perdebatan, ada pertengkaran, bertengkar secara yang hak, secara yang benar, secara adil. Jangan ada yang melakukan kecurangan dalam perdebatannya. Dan kemudian yaitu khusumah yang dimaksudkan, sekali lagi kita ingatkan, kata Syekh ayyadaiya ma laysa lahu aw yunkiru ma yajibu alaihi. Seseorang menganggap sesuatu yang bukan haknya, ataukah seseorang mengingkari sesuatu yang wajib atasnya, entah karena betul-betul dia di atas kesalahan, tapi karena dia berlaku curang dalam perdebatan dengan saudaranya, akhirnya dia mengambil jalan bagaimana supaya dirinya tidak disalahkan. Ini juga yang bisa merusak persaudaraan. Kalau kita berdebat, kita bertengkar, kita saling mengaku pada suatu hak, biarkan dia berjalan sesuai dengan kebenaran. Kalau memang kita dikalahkan padahal kita dalam di atas hak, ikhlaskan saja, itu perkara dunia. Karena tidak ada sesuatu kecuali akan dibalas. Entah di dunia yang kita dapatkan di kemudian hari terungkap, atau kita akan mendapatkan di akhir, yang dimana itu lebih kita butuhkan dibanding di dunia. Kemudian yang ke-32 kata Syekh, dan yang ke-33 an-namimah wal ghibah. Seseorang bernamimah, membawa ucapan ke orang lain agar orang lain ini saling merusak. Jadi dia membawa cerita itu dia karang-karang supaya antara A dan B itu bertengkar. Ataukah dia an-namimah wal ghibah, ataukah dia menggibah. Ghibah adalah seseorang menceritakan keburukan orang lain, dan itu benar adanya. Dan benar, tapi itu tetap tidak dibolehkan dalam agama. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ghibah adalah zikru akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan aib saudaramu terhadap suatu ucapan yang dia benci. Jadi kalau kita menceritakan sesuatu yang betul-betul ada pada diri saudara kita, itu adalah ghibah, dan itu juga termasuk dosa. Kenapa? Karena seorang muslim asalnya segala keburukan dan kebaikan asalnya disembunyikan, kecuali pada hal-hal darurat. Boleh digibah dalam perkara-perkara, misalnya kalau terjadi perselisihan antara suami istri naik ke hakim, boleh dia gibah. Ataukah ada memang orang yang terkenal kerusakannya, kalau tidak dikabarkan oleh manusia, banyak manusia yang tertipu, boleh. Itu hal-hal darurat, tapi asalnya seseorang tidak menggibah saudaranya. Kemudian yang ke-34 dan ke-35 kata Syekh, kathratus syakwa wal khulatus zaidah. Seseorang terlalu banyak mengeluh. Ini juga diantara banyak yang merusak. Kalau kita misalnya punya banyak masalah, datang ke A. Ada lagi masalah, datang lagi ke A. Ada lagi masalah, mungkin 1-2 kali saudara kita masih lapar, dia bantu kita, dia tolong kita, dia kasih solusi untuk kita. Tapi kalau terlalu banyak, berulang, itu bisa merusak persaudaraan. Maka dari itu, hendaknya seseorang kalau memiliki masalah, yang pertama kali dia ketuk adalah Allah. Karena masalah yang Allah berikan itu agar memuji seorang hamba, agar kembali seorang hamba kepada Allah. Dan yang ke-35 yang Syekh ingatkan, al-khulatus sa'idah, yaitu terlalu banyak bergaul, terlalu banyak bersama, berlebihan. Mungkin pagi sampai malam sama-sama terus. Tentunya kalau kita banyak bergaul, itu akan banyak ucapan. Kalau banyak ucapan, pasti akan banyak kesalahan. Kalau banyak bersama, itu akan nampak yang hakikat jati diri kita sebenarnya. Maka dari itu, hal yang kita ingatkan agar hendaknya kita memberikan porsi antara satu ke yang satu dalam bergaul dan memperbanyak di antara keamanan, memperbanyak menyendiri, berhalwat kepada Allah. Diistilahkan dalam buku-buku tentang tazkiyatun nafs, namanya al-uzlah. Seseorang berdiam diri, bertafakkur, bertadabbur, berzikir, menangis kepada Allah. Itu namanya al-uzlah. Itulah yang diinginkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam
awal-awal wahyu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pergi ke Gua Hira menyendiri untuk bertafakkur, bertadabbur, dan ini juga banyak dilakukan terlebih khusus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini yang bisa kita berikan, ini pelajaran yang bisa kita petik, bahwasanya di antara hal-hal yang merusak persaudaraan yang pertama, berlaku solid dalam saat mengadakan perdebatan dengan saudaranya. Yang kedua, namimah, yaitu membawa ucapan agar manusia berselisih. Yang ketiga, ghibah, menceritakan keburukan yang ada pada saudaranya yang dia benci, yang saudaranya benci kalau mendengarnya. Yang kemudian yang keempat, terlalu banyak mengeluh atas keluhan-keluhannya. Kemudian yang kelima, terlalu banyak bergaul. Inti yang bisa kita berikan, jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, jika ada kekurangan itu datangnya dari kami. Semoga kita seluruhnya dimudahkan oleh Allah dalam mendengarkan kalimat-kalimat yang baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.